Udara di ruang interogasi terasa dingin, berbanding terbalik dengan panasnya emosi yang bergejolak di benak Detektif Bramantio Wijaya. Di hadapannya duduk Bima Adi Wijaya, mantan mentor Ardi, dengan ekspresi tenang yang nyaris sempurna, seolah ia sedang menghadiri pertemuan diplomatik, bukan interogasi pembunuhan. Tuan Bima, Bram memulai suaranya yang datar. Kami menemukan bukti baru yang menghubungkan Anda dengan kematian Ardi Nugroho. Bima tersenyum tipis. Saya rasa Anda keliru, detektif. Saya sangat berduka atas kepergian Ardi. Dia seperti adik bagi saya. Mungkin Anda harus mencari di tempat lain. Bram mengabaikan sindiran itu dan melempar foto cincin akik milik Ardi di meja. Apakah Anda tahu Ardi sering mengenakan cincin ini? Bima melirik foto itu. Tentu, itu cincin warisan keluarga Ardi. Dia sangat bangga padanya. Bram langsung menanggapi. Dan Anda juga memiliki cincin yang sangat mirip, bukan? Bram menunjuk ke jari manis Bima. Sebuah cincin perak dengan batu akik hitam, sangat mirip dengan milik Ardi, melingkar di sana. Bima terkekeh. Oh, ini maksud Anda. Ini hadiah dari Ardi beberapa tahun lalu. Dia bilang kami harus punya kembaran sebagai tanda persahabatan kami yang erat. Apakah ada peraturan yang melarang hadiah persahabatan, detektif? Kami menemukan goresan baru di gagang pintu kamar Ardi. Bram melanjutkan tanpa gentar. Goresan itu cocok dengan tekstur cincin yang menonjol, dan goresan itu ada di sisi luar gagang pintu. Padahal kamar Ardi terkunci dari dalam. Hah? Itu spekulasi liar. Bima menukas, sedikit tersenyum sinis. Mungkin Ardi tak sengaja mengoresnya saat mengunci pintu dari dalam, atau saat panik, atau seseorang yang berada di kamar itu bersamanya, timpal Bram, menatap tajam. Seseorang yang Ardi izinkan masuk. Seseorang yang kemudian mengunci pintu dari dalam agar terlihat seperti bunuh diri dan tergesa-gesa saat keluar, hingga cincinnya menggores gagang pintu itu. Ekspresi Bima sedikit berubah. Sebuah kerutan kecil muncul di dahinya, nyaris tak terlihat. Anda menuduh saya, detektif, tanpa bukti konkret? Rekaman suara dari USB drive yang Ardi sembunyikan. Bram tiba-tiba mengubah strategi, melempar kartu trafnya. Suara Anda, Tuan Bima, dan suara Dewi Anjani. Diskusi tentang progres yang membutuhkan pengorbanan, tentang permainan yang harus dimainkan. Wajah Bima tetap tenang, namun matanya memancarkan perhitungan yang intens. Rekaman suara bisa jadi itu manipulasi. Di era digital ini, siapapun bisa memalsukan apa saja. Palsu? Bram menampilkan hasil analisis forensik suara di layar tabletnya. Tim forensik kami mengkonfirmasi keasliannya, dan isinya, Ardi menuduh kalian berdua menjual tanah rakyat. Itu adalah transkrip percakapan. Tuan Bima, bukan manipulasi. Dan kami punya foto-foto Anda bersama Dewi Anjani di lokasi tambang sengketa. Bima terdiam. Kekehan di wajahnya menghilang. Ia menatap layar, mencari celah. Baiklah. Saya mengakui, saya berada di sana. Saya adalah negosiator pertama di proyek itu. Bertemu dengan Dewi Anjani adalah bagian dari pekerjaan, dan Ardi memang sedikit emosional soal itu. Dia idealis,
Idealis yang dibungkus karena terlalu banyak tahu. Bram menyimpulkan dengan pahit. Obat penenang untuk melumpuhkannya. Lakban untuk memastikan kematiannya. Semua dirancang agar terlihat seperti ia mengakhiri hidupnya sendiri. Bima tertawa hambar. Detektif, saya seorang negosiator. Saya tahu bagaimana cara kerja dunia. Tidak ada yang sempurna. Dan Ardi, dia terlalu naif untuk dunia ini. Tapi membunuhnya itu tak perlu. Begitukah? Bram melihat jam di dinding. Ia tahu Aulia sedang menjalankan bagian selanjutnya dari rencana mereka. Apakah Anda tahu bahwa istri Ardi, Ibu Sarah, baru saja membuat pengakuan? Wajah Bima sedikit menegang. Ini adalah kejutan yang tidak ia duga. Pengakuan apa? Dia mengakui bahwa selama 6 bulan terakhir, dia dan Anda memiliki hubungan. Bram melontarkan bom. Bima terperangah. Pertahanan dirinya mulai retak. Sebuah kerutan cemas terlihat jelas. Konspirasi bisnis kini terjalin erat dengan intrik asmara yang gelap itu. Itu urusan pribadi, detektif. Tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Oh, ada hubungannya, Bram membantah. Nada suaranya menusuk. Cincin Anda, Tuan Bima. Cincin yang dulu Ardi berikan sebagai tanda persahabatan. Sarah mengakui bahwa Anda memberikan cincin itu kepadanya sebagai tanda keseriusan Anda. Sarah panik saat mengetahui Ardi tewas dan melihat cincin di tangan Anda masih ada. Ia berpikir cincinnya hilang atau tertukar. Ternyata ia menyimpannya karena takut ketahuan Ardi. Dia menemukan cincin itu setelah Ardi meninggal, terjatuh di bawah tempat tidur kamar Anda. Cincin itu yang sebenarnya menggores gagang pintu saat Anda tergesa-gesa keluar dari kamar Ardi. Bima menatap Bram tak percaya. Ia telah mengendalikan segalanya. Namun detail sekecil cincin yang ia berikan kepada Sarah, yang disimpannya di rumahnya dan kemudian tanpa sadar menggunakannya di TKP, menjadi bumerang. Sebuah plot twist yang menusuknya tepat di jantung hubungan yang rumit. Sarah tidak tahu detail rencana saya. Bima mencoba membenarkan. Dia hanya tahu akan ada masalah. Saya memintanya untuk tidak menghubungi Ardi pada malam itu agar semuanya berjalan lancar. Dia mungkin tidak tahu detailnya, tapi dia membiarkan Ardi masuk ke dalam perangkap kematian. Bram menyimpulkan dengan pahit. Dia membiarkan Anda, Tuan Bima, masuk ke kamar suaminya, seorang pria yang mempercayai Anda lebih dari siapapun untuk melenyapkan nyawanya. Bima mendesah panjang, bahunya merosot. Ardi terlalu naif. Dia percaya pada idealisme yang sudah tidak relevan. Dunia ini kejam, detektif. Kadang pengorbanan kecil diperlukan untuk tujuan yang lebih besar. Pengorbanan? Bram menatapnya tajam. Atau sekedar melenyapkan rintangan untuk ambisi pribadi Anda dan Dewi Anjani? Apa motif utamanya, Bima? Uang, kekuasaan, atau Sarah yang Anda anggap alat? Bima tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengakui kekalahannya. Misteri kematian Ardi Nugroho, diplomat muda yang penuh harapan, kini terkuak dalam jalinan pengkhianatan yang kejam. Satu hal lagi, kata Bram. Suaranya mengeras. Rekaman CCTV menunjukkan Ardi berjalan pincang sebelum ditemukan tewas. Kenapa? Bima mengangkat kepalanya. Tatapannya kosong.
Ia tahu, ia tak bisa lagi menyembunyikan apapun. Apa hubungan antara kaki pincang Ardi dengan obat penenang? Dan bagaimana Bima menjelaskan hal itu? Apakah ada petunjuk lain yang Ardi sembunyikan di luar USB drive itu? Terkait dengan pesan terakhirnya. Nantikan episode terakhir yang akan mengungkap semua sisa misteri diplomat terakhir.